Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang perjalanan saya sampai diterima di SNBP ITS. Nah, cerita ini mungkin bisa menginspirasi adik-adik dan juga para orang tua dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi setelah lulus SMA. Nah, jadi teman-teman, bagi saya cita-cita itu tidak ada yang instan. Bagi saya ini bahkan dimulai sejak kelas 10 SMA. Ketika materi pelajaran di sekolah itu belum banyak, saya sudah belajar soal-soal Olimpiade Matematika yang dibimbing secara privat. Nah, materi matematika Olimpiade itu memang berbeda sekali dengan matematika pelajaran di kelas. Istilahnya kita langsung belajar matematika yang rumit walaupun belum punya dasar. Nah, tapi setelah saya kilas balik, itu nggak masalah. Karena walaupun kelihatannya loncat, ya kita tetap belajar teori-teori dasarnya. Dan sebenarnya fokusnya langsung ke soal. Nah, saya diajarkan untuk memilah-milah jenis soal-soal Olimpiade, sehingga belajarnya pun lebih sistematis, sesuai dengan materi Olimpiade Matematika. Nah, kemudian di awal kelas 11, saya ikut Olimpiade Matematika di ITS, baik itu yang jurusan S1 Matematika atau jurusan di Statistika S1 maupun D3. Nah, bisa ditebak memang hasilnya belum optimal. Jadi, walaupun saya sudah belajar 6 bulan lebih awal, ya tetapi memang untuk menjadi kompetitif itu belum bisa. Pembimbing saya bilang, ya nggak masalah, memang di fase itu lebih fokus pada bagaimana saya bisa mengendalikan diri. Bagaimana saya tidak grogi waktu ikut kompetisi. Ya, intinya merasakan aura kompetisinya saja. Tapi sebenarnya itu juga nggak sia-sia. Karena dari situ saya bisa mendapatkan soal-soal Olimpiade yang paling update. Dan juga sekaligus mengukur diri lebih presisi lagi. Nah, di akhir kelas 11 saya mulai mengikuti OSN. Bisa dibilang hasilnya jauh lebih baik dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Setidaknya saya bisa dapat peringkat di kota Surabaya walaupun bukan juara. Dan di kelas 12 saya ikut Olimpiade lagi di ITS. Kali ini di jurusan matematika saja. Dan hasilnya juga bagus dibandingkan kelas 11. Setidaknya saya juga masuk peringkat. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita petik? Cita-cita itu tidak pernah instan. Artinya memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena saya yakin juga saya diterima di SNBP ini juga karena portofolio saya mengikuti olimpiade-olimpiade tersebut. Nah, kalian tahu, diterima SNBP itu jauh lebih enak dibandingkan harus tes tulis SNBT. Kenapa? Bayangkan, sekarang yang sedang ikut SNBT, harus waktu ujiannya itu harus berbarengan dengan waktu ujian sekolah. Belum lagi masih harus deg-degan dan pasti sedikit galau lah menunggu pengumuman. Jadi walaupun libur, hati pasti tidak tenang. Nah, sedangkan saya di liburan ini jauh lebih tenang. Saya bisa produktif seperti bikin YouTube ini. Saya juga bisa belajar IELTS dan belajar membuat esai, juga membaca banyak buku. Jadi saran saya, ikutlah Olimpiade. Karena itu adalah salah satu portofolio signifikan yang relatif gampang didapat dan sangat menentukan dalam seleksi SNBP. Nah, jadi gimana menurut kalian? Dengan SNBP ini sebenarnya kita bisa beberapa langkah lebih maju dalam mempersiapkan diri menjadi mahasiswa baru. Karena SNBP ini juga saya mendapat pertimbangan bahwa saya belum perlu untuk kuliah di luar negeri walaupun saya sudah belajar SAT. Ini sih sebenarnya opini dari orang tua saya yang akhirnya saya setuju. Yaitu mungkin secara akademis saya sudah siap untuk kuliah di luar negeri. Tetapi secara sosial dan juga pengalaman ya itu cukup berisiko. Kenapa? Karena saya belum pernah kos atau tinggal sendiri jauh dari orang tua. Apalagi di luar negeri. Nah, bisa jadi energi saya akan habis untuk beradaptasi di lingkungan baru dan juga perubahan cara belajar. Sehingga ini bisa membuat capaian akademik saya tidak optimal. Nah,
Orang tua saya menyarankan serius saja dulu kuliah di ITS. Aktif organisasi, nilai akademik bagus, belajar sosialisasi secara luas. Nah, itu akan sangat berguna untuk saya nanti bekerja atau berkuliah di luar negeri. Kalau menurut kalian, gimana pendapat orang tua saya? Ceritakan juga ya pendapat orang tua kalian dalam memengaruhi pilihan kalian studi setelah lulus SMA. Nah, saran saya ikutlah olimpiade. Dan olimpiade yang paling gampang itu adalah olimpiade matematika. Selain itu, matematika itu adalah ilmu dasar dan juga logika yang akan sangat berguna untuk mengasah nalar kita. Bener nggak? Nah, carilah guru yang memang berkualitas supaya kalian nggak sia-sia dan juga jelas step-stepnya. Kalau kalian mau, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Kalian nanti akan dibimbing secara privat dan akan jauh lebih nyaman dibandingkan kalian les secara kelas. Yang bisa jadi fokus kalian itu akan terpecah-pecah di banyak murid. Nah, nanti kalian akan dibimbing oleh guru saya yang selama ini membimbing saya. Jadi kalian nanti akan menggunakan Zoom meeting. Nah, kalian di sini akan lebih fleksibel dalam waktu. Jadi kalian mau berada di mana saja bisa asalkan kalian terkoneksi internet. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan juga di subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.